Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pemikiran tokoh ekonomi klasik oleh Malthus, Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Muammar dengan NIM 19961411004 sebagai pemateri pertama. Nabila dengan NIM 20090650215 sebagai pemateri kedua. Nurul Nisa dengan NIM 2009065010111 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Alfiani Muhair dengan NIM 2009065000013 sebagai pemateri terakhir. Silahkan simak video presentasi dari kami. Robert Malthus, yang biasa kenal sebagai Thomas Malthus, meskipunnya lebih suka dipanggil Robert Malthus, adalah seorang pakar demografis Inggris dan ekonomi politik terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1766 di Westcott dan wafat pada tanggal 23 Desember 1834 dan dimakamkan di Bath. Malthus melihat pertumbuhan penduduk sebagai hal yang tak terelakkan setiap kondisi membaik. Dengan demikian menghalangi kemajuan menuju masyarakat utopis. Malthus mengatakan bahwa kekuatan polusi jauh lebih besar daripada kekuatan di bumi menghasilkan substansi manusia. Pemikiran Malthus umumnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan optimistik dari ayahnya dan rekan-rekannya, terutama Rousseau. Esai Malthus juga dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan Marquis Condoret dan An Essay on the Principle of Population, sebuah esai tentang prinsip mengenai kependudukan, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1798. Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Ia bahkan meramalkan secara spesifik bahwa hal ini akan pasti terjadi pada pertengahan abad ke-19, sebuah ramalan yang gagal karena beberapa alasan, termasuk penggunaan analisis statistisnya yang memperhitungkan kecenderungan mutakhir dan memproyeksikannya secara tidak terbatas ke masa depan, yang hampir selalu gagal untuk sistem yang kompleks. Saya akan menjelaskan tokoh dari David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 di London, Inggris. Ia meninggal pada tanggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun. Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Beliau merupakan noda seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh, bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya mengenai keunggulan kooperatif dan teori nilai. Adapun isi dari teori keunggulan kooperatif adalah Ricardo menentang pemikiran yang memandang perdagangan hanya bertujuan untuk mengumpulkan emas atau perak. Melalui teori keunggulan kooperatif inilah Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Intinya, Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrem oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Dengan menggunakan metode matematika sederhana, teori keunggulan kooperatif Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teorinya ini kemudian diperluas dan menghasilkan konsep keunggulan absolut yang sama sekali tidak menekankan spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya mengenai teori nilai.
Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principles of Politics, Economy and Taxation, atau biasa yang dikenal dengan prinsip-prinsip ekonomi politik dan perpajakan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengungkapkan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Teori ini menjelaskan beberapa fakta. Yang pertama, kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Yang kedua, modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Yang ketiga, periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Pemikiran terkenal melanjutkan tentang Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say lahir pada tanggal 5 Januari 1767 di Lyon, Prancis. Ia adalah ekonom dan pebisnis Prancis. Pemikirannya beraliran liberal klasik dan mendukung persaingan, perdagangan bebas dan pembatasan bisnis. Ia dikenal sebagai penggagas hukum Say yang dinamakan sesuai namanya. Jean-Baptiste Say terkenal karena hukum Say atau hukum pasar Say yang menyatakan bahwa pertama, penawaran agregat menciptakan permintaan agregat. Kedua, penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ketiga, penawaran mencerminkan permintaannya sendiri. Atau dapat dijabarkan bahwa teori hukum pasar Say yang menurutnya bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendiri dan terjadinya permintaan bukan disebabkan karena uang, tetapi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Penawaran akan suatu barang dan jasa akan terjadi jika permintaan barang dan jasa juga tinggi, sehingga pendapatan suatu negara juga akan tinggi dan uang atau modal akan bertambah. Say juga menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan tidak didukung oleh ketersediaan uang, tetapi oleh ketersediaan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, pemikiran John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806. Ia adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial. Ayahnya, James Mill, adalah seorang sejarawan dan akademisi. Ia mempelajari psikologi yang merupakan inti filsafat Mill dari ayahnya. Sejak kecil, ia mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Prancis untuk mempelajari bahasa kimia dan matematika. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Di sini, pandangannya berbeda dengan Comte. Tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang disajikan oleh kesadaran. Kesadaran artinya sistem indrawi manusia dan hubungan-hubungannya. Mill berpendapat bahwa satu-satunya sumber bagi segala pengenalan adalah pengalaman. Oleh karena itu, induksi menjadi jalan kepada pengenalan. Di dalam etika, Mill melihat hubungan timbal balik antara manusia secara pribadi dengan masyarakat atas dasar prinsip utilitarianisme. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan membawa kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologis, bukan orang lain atau nilai-nilai. Dia adalah seorang pendukung utilitarianisme, sebuah teori etika yang dikembangkan oleh filsuf Jeremy Bentham. Selanjutnya, teori utilitarianisme merupakan paham buah dari hasil pandangan dan pemikiran Mill tentang manusia dan masyarakat yang diterima sebagai landasan moral, utilitis atau prinsip kebahagiaan yang menganggap bahwa tindakan dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan, dan dikatakan salah
jika sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan.